Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. kita ketemu lagi dari pertemuan terakhir itu bulan lalu ya. Bulan lalu atau 1,5 bulan lalu. Sekarang kita masuk fase berikutnya, fase pendampingan. Jadi idenya adalah fase ini kita akan lakukan step by step. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti di akhir materi ini saya akan memberikan buku tapi yang dipotong-potong gitu ya. Jadi buku katakanlah chapter satunya atau pendampingan satu. Jadi nanti itu adalah guideline Bapak Ibu untuk membuat action ya, membuat action yang harus dilakukan eh, yang terstruktur dan saya berupaya semudah mungkin untuk dicerna, tetapi yang esensi-esensinya semua seharusnya itu apa yang dibutuhkan sudah di cover di buku tersebut gitu. Nanti saya berikan. Nah, hari ini materinya adalah materi tentang penjelasan tentang itu. Apa yang akan kita lakukan dalam 2 minggu sampai 1 bulan ke depan, action apa yang harus kita lakukan. Saya mau ingatkan kembali bahwa kita ini pendampingan ini adalah action based. Ya, jadi action, action, action. Ya, jauh lebih baik action tapi salah dibanding tidak action. Ya, jadi itu prinsipnya. Kalau salah nggak apa-apa, karena kalau salah itu ada pembelajaran. Tapi yang nggak boleh itu tidak action. Kalau tidak action sudah pasti tidak berhasil. Kalau action belum tentu berhasil. Gitu. Tapi ada peluang berhasil. Nah, Bapak Ibu, proses kita itu kurang lebih seperti ini. Hari ini kita bicara materi, nanti Bapak Ibu lakukan action, nanti kita review sama-sama di 2 minggu ke depan, kemudian kita kembangkan sama-sama. Kita review, boleh tatap muka begini nanti, kemudian diskusinya boleh di WhatsApp group gitu ya. Kalau dibutuhkan, misalnya Bapak Ibu membutuhkan pertemuan, kita setting pertemuan Zoom misalnya terpisah, nggak apa-apa juga. Nanti saya bisa allocate waktu supaya bisa clear semuanya, bisa lebih mudah gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan bicara materi hari ini, apa yang harus dilakukan di pendampingan satu ini. Bapak Ibu kalau mau bertanya silahkan, nanti jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya saja. Nah, seperti biasa, kalau ada tanda pagar satu artinya langkah satu gitu ya. Satu, tentukan target pasar sementara. Ini seperti materi yang sebelumnya kita pelajari, tapi kita pecah per section gitu ya. Tentukan target pasar sementara. Kenapa sementara? Karena target pasar itu bisa berubah, Bapak Ibu. Bisa berubah seiring kita mendalami pasar. Misalnya, Pak, kami yang fashion mau atau busana mau menyasar apa busana wanita karir gitu misalnya, wanita yang bekerja. Tapi setelah kami dalami, Pak, ternyata itu sudah banyak pesaingnya, sudah banyak banget yang mensuplai, sudah banyak banget yang menyediakan. Setelah kami dalami, terungkap bahwa yang dibutuhkan misalnya busana untuk orang hamil, misalnya begitu ya. Jadi, oh, segmennya bisa berubah gitu, karena setelah kita dalami berubah. Ya, teman saya ada yang mensuplai pakaian ibu hamil, Bapak Ibu, itu nggak berhenti dia ngirim apa ngirim paket itu khusus untuk ibu hamil. Jadi pakaiannya itu didesain sedemikian rupa memudahkan ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Jadi segmented banget, kemudian niche market banget dan pasarnya di seluruh Indonesia. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kita segmennya itu bisa 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 sangat spesifik. Nah, bagaimana kita menentukannya? Idealnya adalah spesifik. Jangan menyasar segmentasi yang pemainnya sudah banyak, ya. Mau yang pemainnya sudah banyak. Jangan, misalnya mau apa? Mau baju kerja, sudah banyak yang main baju kerja, gitu ya. Misalnya yang main mau apa? Mau busana muslim, sudah banyak yang main busana muslim. Kalau kita mau buka brand sendiri ya, clothing line ya.
Nah, atau mau B2B. B2B apa value kita? Nanti itu kita gali lagi. Nah, kemudian target pasar kita itu idealnya ada ukurannya. Apa yang saya maksud dengan ukuran itu adalah kita tahu besar marketnya itu seberapa. Ya, market size-nya itu berapa. Jadi jangan masuk ke dalam industri, ke dalam market yang kita nggak tahu ini gede atau enggak ya gitu. Jadi kita harus punya bayangan dulu. Setidak-tidaknya bayangan, oh ini gede banget nih. Misalnya saya mengambil segmen apa ya? Eh, kalau busana misalnya ya, eh, apa? Saya mencoba super spesifik jaket jaket Gojek, jaket driver ojol misalnya. Saya mau ngambil market itu. Tahu nggak ukurannya? Tahu. Kalau di Indonesia kira-kira ada 3 juta gitu ya. Kalau ojol sama mobil 3 juta ya, kalau motor itu 1,5 juta. Tapi tahu juga pemainnya adalah A, B, C, D, E gitu. Tapi saya mau berdiferensiasi. Nah, itu yang poin yang ketiga. Bisa berbeda. Kalau saya mau masuk ke jaket ojol, saya akan berbeda. Bedanya gimana? Oh, kalau sekarang jaket ojol itu misalnya sesuai standar banget. Padahal sekarang drivernya ojol tuh sudah mulai unik-unik nih pakai jaketnya. Ada ini, ada itu. Kami mau jaket ojol batik atau ada nuansa batiknya. Misalnya ini contoh ya. Jadi kita bisa dibedakan bahwa yang namanya jaket ojol produksi warung SMKN 1 Warung Asem yang ada batiknya. Dan kita tidak bisa ingat lautan merah lautan biru ya, kita bisa bergeser dari lautan merah ke lautan biru, kita bisa mendiferensiasikan produk kita, dan diferensiasinya perbedaannya bisa dilihat dengan baik atau dipahami dengan baik oleh siapa, oleh konsumen kita ya. Saya kembali lagi mengambil contoh teh kotak ya, ini contoh yang paling suka saya ambil karena secara teori dia bisa apa bisa dijelaskan dengan sangat baik gitu ya. Teh kotak itu diferensiasinya apa? Volumenya digedein. Ini mungkin tahun 2002 2003. Saya ingat karena waktu saya kuliah nih, ya di depan kosan saya itu ada warung jual teh kotak. Ini tahun 2003 2004 mungkin ya. Saya sering sekali membeli teh kotak dan saat-saat itulah teh kotak mengupgrade jumlah atau volume teh di dalam teh kotak. Nah, tapi kan bisa jadi konsumen tidak bisa mengetahui bahwa dia sudah di-upgrade. Apa yang dilakukan teh kotak? Teh kotak kasih garis kuning. Kotak yang paling atasnya itu kuning warnanya. Lalu ditulis misalnya tambahan 30%. Artinya diferensiasinya bisa diidentifikasi, bisa dilihat, bisa dipahami dengan sangat baik oleh konsumen, oleh pelanggan, hingga pelanggan tahu bahwa ketika saya membeli produk ini, saya mendapatkan extra benefit. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu berpikirnya nanti mulai begitu. Kalau saya masuk ke target pasar ini, saya bisa berbeda nggak dari produk sejenis? Kalau saya nggak bisa berbeda, jangan masuk market itu. Itu ya Bapak Ibu ya, jangan masuk market itu. Nah, ini nanti mulai jadi pemikiran kita sama-sama bertahap. Nah, contoh segmentasi apa? Produk fashion, ya. Oh, ini tadi sorry, seharusnya bukan konsumen sehat, ini masih yang sebelumnya. Tapi produk fashion, demografinya apa? Oh, wanita usia 25 sampai 40. Pendapatan keluarga segini, pekerjaannya ini, wanita bekerja misalnya gitu kan. Perilakunya seperti apa? Oh, dia aktif di sosial media, dia mengikuti tren gitu ya. Lokasinya apa? Offline dan online, itu target kita misalnya. Jadi kita punya segmentasi. Nah, ini pun masih belum spesifik. Kita bisa lebih spesifik lagi. Seperti yang teman saya lakukan itu pakaian atau baju untuk ibu hamil.
sangat spesifik. Ya, baju untuk ibu hamil. Apakah segmennya besar? Sangat besar, gitu ya kan? Apalagi kalau seluruh Indonesia kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita mulai pikirkan. Segmentasinya apa lagi? Segmentasinya untuk bayi misalnya. Untuk bayi atau untuk apa lagi? Untuk anak-anak. Yang spesifik-spesifik. Anak apa? Oh, anak yang kulitnya sensitif. Nah, gitu. Jadi kita memilih segmen yang spesifik, lalu kita akan membangun brand di sana. Hingga kita nanti akan punya positioning yang jelas. Gitu ya. Kita menyasar segmen yang jelas, kita punya brand yang kuat, kita akan menancapkan positioning kita dengan jelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Setelah kita milih segmen, kita lakukan empati ya, sama seperti di pelatihan. Dalam empati, kita harus menggali bagaimana perilaku pelanggan. Bukan cuma dicari tahu pelanggan maunya apa, perilakunya seperti apa. Perilaku itu begini loh. Eh, Misalnya, apa sih orang ini kalau beli baju biasanya gimana? Oh, beli baju biasanya dicoba dulu, gitu. Itu perilaku. Ada perilaku yang nggak perlu terkait sama beli fashion misalnya. Perilakunya apa? Oh, dia bangun tidur langsung ngecek HP. Itu perilaku. Pertanyaannya Pak, ngapain kita ngecek perilaku orang bangun tidur Pak? Lah ya supaya kita jadi tahu kapan kita naruh iklan. Ya, siapa yang mempengaruhi dia? Bagaimana kita misalnya menyesuaikan produk kita dengan perilakunya gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus harus digali perilakunya. Misalnya Bapak Ibu spesifik mau membuat busana baju tidur misalnya. Bagaimana perilaku orang? Oh, dia misalnya kalau baju tidur dia harus rapi-rapi dulu gitu ya. Atau dia harus comfort dulu atau dia harus kalau sekarang kan wangi-wangian ada tuh yang disemprot dulu di tempat tidur supaya nyaman tidurnya, katanya tidurnya lebih pulas dan seterusnya. Bisa nggak kita menyesuaikan dengan perilaku pelanggan seperti itu? Nanti akan ada yang bertanya, Pak, kan nggak semua pelanggan seperti itu. Memang tidak semua pelanggan seperti itu. Tapi kita mau menyelesaikan masalah pelanggan yang seperti itu. Kita memilih segmen itu, gitu ya. Lalu gali siapa pengambil keputusannya. Kalau kita B2B, gali keinginan perusahaannya. Pimpinannya maunya gimana, cara bayarnya gimana, gitu ya. Lalu lakukan ngobrol. Nah, Bapak Ibu, nanti saya mau meminta semua Bapak Ibu ngobrol dengan, ya ditentukan lah ya. Misalnya satu orang ngobrol dengan satu orang konsumen yang menjadi segmen. Identifikasi permasalahan, kesulitan, keluhan, harapan. Ya. Nah, bagaimana menentukan proses pilihan dan siapa yang pengaruh itu juga harus kita gali. Siapa nih yang mengambil keputusan? Kalau ada 10 ibu-ibu arisan, siapa yang mengambil keputusan? Gitu ya. Kebayang nggak? Kalau ada 10 ibu-ibu arisan ngobrol, siapa kira-kira? Pakaiannya akan berbeda-beda nggak ya? Pasti akan saling menyesuaikan itu. Laki-laki pun begitu. Kalau ada 10 bapak-bapak ngumpul, pakaiannya akan saling menyesuaikan. Ya. Nah, siapa nih yang paling mempengaruhi? Kalau di sosial media, siapa yang paling mempengaruhi? Itu harus kita gali. Jadi ingat ya, menggalinya bukan cuma problemnya aja. Nanti how to-nya ada di action book namanya. Saya sudah menciptakan satu buku namanya action book. Bapak Ibu tinggal isi-isi saja. Menggali perilaku pelanggan, bagaimana keseharian. Ingat ya, keseharian. Nggak harus tentang produknya. Bagaimana keseharian pelanggan terkait produk, apa kesulitan, keluhan, kemudian apa harapan, siapa atau apa yang paling mempengaruhi, dan apa masukan pelanggan.
Nah, Bapak Ibu, kita itu tidak harus atau saya justru merekomendasikan untuk tidak menggunakan kuesioner. Saya ulangi ya, saya merekomendasikan untuk tidak menggunakan kuesioner. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kuesioner, kita kesulitan menggali, kita kesulitan mendiscover. Ini kan market discovery namanya. Kita akan kesulitan untuk menguak, mengungkap apa sih yang dibutuhkan. Karena kuesioner itu sangat terbatas. Jadi saya juga nggak menggunakan apa ya terminologi FGD gitu, enggak. Ngobrol aja. Tapi ngobrolnya kali ini sedikit agak dalam, gali. Nah, nanti apa saja poin-poinnya akan ada di buku panduan action ya, buku action book. Nah, ini seperti biasa, bikin persona pelanggan ya. Kalau untuk fashion misalnya seperti ini spesifik. Oh, ada yang namanya Susi, profilnya adalah dia wanita pekerja, tapi dia punya kesulitan. Kesulitannya apa? Dia nggak punya waktu untuk ngukur-ngukur baju. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini? Oh, yang dilakukan sekarang ini dia kalau mau ke pesta, dia beli baju jadi. Tapi beli baju jadi itu apa? Ada masalahnya. Masalahnya apa? Nggak 100% sesuai selera. Yang lebih parah lagi adalah masalahnya nanti deg-degan nih. Siapa tahu waktu di pesta ada orang yang bajunya sama. Kan untuk wanita kalau bajunya sama itu musibah ya. Kalau untuk laki-laki bodo amat. Bajunya sama ya nggak apa-apa gitu. Kalau untuk wanita jadi musibah. Wah, satu pesta bajunya sama gitu ya. Nah, lalu kesehariannya seperti apa? Itu harus kita gali. Nah, supaya kita paham nanti kebutuhannya apa. Nah, Bapak Ibu nanti bikin persona pelanggannya, kasih namanya ya. Jangan sampai nggak dikasih nama. Supaya apa? Supaya kita punya interaksi yang baik. Interaksi as human. Kan kita human centric ya. Kita kan tidak sedang membidik sekelompok kriteria, tapi kita sedang membidik sekelompok manusia. Jadi kasih namanya supaya sentuhan personalnya jadi ada. Bapak Ibu nanti silahkan membuat maksimum 3 persona pelanggan yang ingin dicapai. Misalnya untuk yang AC, Pak, kami ini AC eh, spesifik Pak, khusus menengah atas misalnya gitu. Khusus daerah atau khusus perkantoran. Ya misalnya khusus menengah atas. Kami sedikit lebih mahal, tetapi kami mau pelanggan yang yang punya kesulitan. Kesulitannya apa? Saya sampai hari ini sudah sampai 1 bulan saya punya rencana ngebersihin AC rumah saya tidak kejadian. Kenapa? Karena tidak ketemu tanggal yang tepat. Saya bisanya weekend, tukang AC-nya bilang weekend sudah penuh terus Pak. Tapi saya nggak apa nggak nyaman kalau ada orang masuk rumah saya di saat saya nggak ada. Nah itu kan kesulitan pelanggan. Ya, bisa nggak kita pecahkan itu? Nah itu contoh-contoh seperti itu. Digali, digali, digali. Misalnya AC, apa nih kesulitan pelanggan? Saya sebagai orang yang awam, saya nggak tahu apakah kalau dibilangin harus ganti freon, saya nggak tahu apakah benar atau enggak diganti freon. Karena masalahnya kalau servis AC ke rumah saya selalu rekomendasinya ganti freon. Dalam hati saya punya AC mobil nggak pernah ganti freon, kenapa AC rumah yang diem aja harus ganti freon? Bocornya di mana ya? Gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu kesulitan-kesulitan kita sebagai pelanggan. Nah, itu yang akan ini nanti di list semua di persona pelanggan. Jadi waktu kita nanti bikin value proposition, kita bikin inovasi, kita harus memastikan kesulitan-kesulitan tadi terjawab dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masukin ke 6 kolom ini. Profil pelanggannya seperti apa, perilaku pelanggan, kesulitannya apa, brand saat ini apa, kalau dia servis AC saat ini pakai servis apa.
Lalu dia butuh ya yang seperti apa? Kemudian hal-hal yang mempengaruhi apa? Gitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, lalu dari sekian banyak faktor, kita tadi sudah menggali ya, menggali pelanggan, lalu kita masukin ke faktor penting dan kinerja. Apa sih faktor penting dan kinerja? Nah, misalnya kalau fashion itu apa faktor yang apa ya, yang dianggap penting oleh pelanggan? Oh, ada Pak, desain penting, bahan penting, fungsi, konsep. Konsep itu misalnya ide dasarnya adalah ini terbuat dari ini adalah fashion yang cinta lingkungan, itu konsep. Lalu misalnya kita cari tahu seberapa penting desain. Kita tanya pelanggan kita, skala 1 sampai 5 berapa penting desain? Penting banget, skala 5. Oke, kita tanya lagi. Terkait desain, seberapa puasnya Anda? Terkait desain, apakah Anda puas dengan produk yang ada saat ini? Bukan tentang produk kita ya, tapi produk yang ada di pasaran saat ini. Oh, Kak, saya cukup puas deh, tapi nilainya 4 ya, belum full 5 ya. Berarti tingkat dia pentingnya sangat penting di angka 5, tapi kepuasannya di angka 4. Lalu ini nanti kita masukkan ke titik kuadran ya. Kuadrannya seperti apa gitu. Nah, nanti kita next slide. Nah, lalu bahan. Bahan juga begitu, fungsi juga begitu, konsep juga begitu. Nah, kalau teman saya yang dulu membuat baju khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dia menekankan fungsi ya, karena dia apa? Melihat ada permasalahan ketika ibu menyusui itu tidak mudah gitu ya. Nah, dia membuat baju yang memudahkan ibu tetap menjaga privasinya, tetap menjaga kesopanannya, tapi juga tetap desainnya oke, tapi juga tetap stylish, misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita kita gali. Jadi kita tahu faktor pentingnya apa sih, atau fitur yang akan kita kembangkan apa. Nah, setelah kita masukkan ke kuadran, ya, atribut importance itu naik, ini Y, kepuasan itu X, gitu ya. Jadi kalau dia tinggi, dia penting, dia akan di sini di high. Misalnya ini yang merah ini berarti di kuadran 1 itu berarti dia penting, tingkat kepentingannya tinggi, tapi tingkat kepuasannya rendah, gitu ya. Ini penting banget ini. Misalnya desain untuk fashion itu penting, tapi saya tidak puas dengan produk yang ada saat ini terkait desain. Nah, nanti setelah kita petakan, ini akan menentukan, kita akan menentukan mana yang menjadi prioritas inovasi kita. Kita akan menyasar kuadran 1 dan kuadran 2. Ya, kita akan menyasar kuadran 1 dan kuadran 2. Tidak kuadran 3 dan tidak kuadran 4. Nah, jadi ini membantu kita untuk memfokuskan inovasi kita. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang inovasi kita bukan inovasi yang asal beda. Inovasi kita akan kita arahkan menjadi inovasi yang punya target inovasi. Gitu ya Bapak Ibu ya, target inovasi. Nanti kalau di kelasnya, jangan lagi cuma bilang, silahkan kalian buat inovasi. No, 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 sudah nggak boleh gitu lagi. Nah, misalnya di kelas Pusana, Bapak Ibu misalnya sudah kita lihat kuadran 1 ini adalah desain. Kemudian yang penting lagi yang kuadran 1 lagi ada desain dan fungsi. Harus sudah spesifik. Murid-murid kalian punya target adalah misalnya ya apa misalnya
pramugari, fashion pramugari, di mana fungsi pakaiannya itu sangat-sangat mendukung pekerjaannya. Misalnya apa? Oh, misalnya pekerjaan pramugari itu kadang-kadang harus ngangkat koper ke cabin. Kadang-kadang dia harus memasukkan misalnya apa di kantong, berarti harus ada kantong. Tapi dia juga merepresentasikan perusahaan, jadi dia harus desainnya harus stylish. Nah, buat itu. Tapi dia juga harus Indonesia misalnya. Oh, berarti batik. Atau berarti dia harus ada nuansa-nuansa etnik Indonesia. Nah, anak-anak mulai sekarang, murid-murid dikasih target inovasi. Ya, inovasinya bukan lagi asal keren, enggak. Harus mampu menceritakan, murid-murid harus mampu menceritakan inovasi saya ini segmentasinya A, fungsinya B, kemudian saya lakukan karena A, B, C, D, E gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus mulai kita latih di kelas kita masing-masing dan di TEVA kita masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang tanya Pak Jul, tapi di WhatsApp grup. Oh, oke oke. Di WhatsApp grup Bukti yang di ini ya, di ruangan KKPI ya kayaknya. coba saya cek dulu ya. Saya nggak buka WhatsApp grup. Sampaikan jika akan berbisnis supaya kan spesifik berbeda dengan lain. Tapi biasanya pemula lebih banyak yang meniru. Nah, jika tarafnya masih meniru, apakah jangan masuk pasar? Nah, ini sangat benar pertanyaannya tepat banget. Pemula banyak yang meniru. Makanya pemula banyak yang nggak bertahan, Bapak Ibu. Jadi kita masuk itu justru kita mau memecahkan masalah. Bapak Ibu itu sering nggak pede. Saya datang Pak, kalau saya datang dengan sesuatu yang baru, apakah orang mau gitu kan pertanyaannya? Ya justru kalau kita datang dengan sesuatu yang lama, coba kalau kita jadi pelanggan. Kenapa pelanggan harus membeli dari kita? Yang lama sudah ada kok. Yang lama sudah biasa saya pakai, sudah biasa saya konsumsi. Kenapa saya harus pindah? Jadi beginilah apalagi UMKM ya. UMKM tuh sering sekali lagi ngetren nih Pak apa pisang goreng keju. Semua jualan pisang goreng keju. Jadi nggak spesial lagi kita. Misalnya apa eh, belum ada nih Pak apa eh, misalnya pisang goreng misalnya selai apa gitu ya atau pisang goreng durian belum ada nih Pak. Saya mau memperkenalkan itu. Nah, begitu memperkenalkan harus langsung datang dengan brand. Jadi kita langsung positioningnya clear. Kalau kita meniru, ya kita nggak punya positioning, Bapak Ibu. Ya, jadi jualan mungkin jualan, tapi kita nggak ditunggu-tunggu orang gitu loh. Kebayang ya? Kita jadi produk yang sama. Kayak yang selalu saya contohkan itu kan mie ayam ya. Bapak Ibu masuk market mie ayam dengan mie ayam yang sama dengan mie ayam lain. Terus yang beli mie ayam, ngapain saya harus beli mie ayam ini? Biasanya juga saya ada mie ayam, akan jauh berbeda. Misalnya, oh mie ayam saya itu bahan dasarnya jamur, mie ayam sehat. Jadi si pelanggan itu punya alasan untuk membeli mie ayam Bapak Ibu. Karena ada value yang Bapak Ibu tawarkan. Begitu ya. Good question, very good question. Dan itu itu real terjadi. Kita sering sekali meniru. Makanya saya sebenarnya antara setuju nggak setuju dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Amatinya oke. Mungkin maksudnya tiru modifikasi itu inovasi ya. Artinya kan jangan sama gitu ya. Nah, tapi mungkin juga lebih advance boleh. Nggak usah tiru gitu. Langsung modifikasi saja. Langsung modifikasi atau langsung tawarkan sesuatu yang baru. Tapi memasukkan sesuatu yang baru itu bukan untung-untungan Bapak Ibu.
Jadi makanya kita lakukan nih proses market discovery itu kita lakukan supaya kita nggak jadi untung-untungan, gitu ya. Oke, kita coba deh, bukan begitu prosesnya. Bukan kita coba ke market baru kita cari tahu, enggak. Kita cari tahu dulu kebutuhan market, kita buat produknya, baru kita lempar ke pasar. Nanti bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita ulangi lagi. Gitu ya. Ini ada pertanyaan kedua. Modal awal berupa pinjaman, bukan modal pribadi. Apakah berani untuk tindak lanjuti? Jika iya, faktor penting apa harus diperhatikan agar bisnis memperoleh kesuksesan? Nah, very good. Ini sering menjadi pertanyaan UMKM. Saya bisa jamin 1000% kalau Bapak Ibu yang belum ikut pelatihan saya tanya, apa masalah Bapak Ibu, kenapa nggak jadi UMKM? Pasti jawabannya, nggak ada modal Pak, gitu ya. Pasti itu jawabannya. Sangat-sangat biasa itu, nggak ada modal. Lalu saya tanya, kalau saya kasih modal, apakah yakin bisnisnya jalan? Belum tentu Pak. Nah Bapak Ibu, di tahap awal, saya selalu katakan, tahap awal itu kita tidak sedang mencari untung. Orientasinya bukan profit. Tapi apa? Orientasinya adalah market validation. Ya, validasi pasar. Kita punya ide, benar nggak ya ide saya ini bekerja atau ide saya ini bisa berjalan, benar nggak ya market yang ada suka sama ide saya, makanya kecil-kecilan dulu. Masih ingat materi kita start small, kalaupun dia kalaupun dia gagalnya cepat dan gagalnya murah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu jangan berorientasi modalnya gimana Pak, modalnya gimana Pak. Ya tetap kita bisa mengeluarkan modal ya. Kalau teorinya Sarasvati itu yang ada 6 kolom itu kan ada namanya affordable loss. Kita harus ukur kita punya resiko rugi berapa maksimum kita bisa tanggung. Nah, modalnya berapa? Segitu saja Bapak Ibu. Di kerugian maksimum yang bisa kita tanggung. Misalnya gini, misalnya gaji saya 1 juta. Pak, saya ini 1 juta. 1 juta itu pas untuk kehidupan keluarga saya cukup nyaman gitu misalnya. Tapi kalau saya teken banget, ya, saya teken banget nih, saya bisalah 800.000 gitu ya, biaya hidup. Jadi saya bisa punya saving 200.000. Saat ini saya punya saving 5 juta, gitu ya. Nah, saya mau buka usaha, saya pinjam 5 juta plus pinjaman, kira-kira misalnya jadi 8 juta. Kalau saya gagal, saya masih bisa loss-nya itu, kerugiannya itu affordable, masih bisa saya tanggung. Dengan cara apa? Saya mengurangi gaya hidup saya dari 1 juta menjadi 800.000. Itu yang disebut affordable loss. Nah, kalau ditanya berapa modal idealnya? Ya segitu. Sebesar loss yang bisa kita tanggung. Ya. Nah, saya nggak setuju kalau modal jual semua harta warisan masuk. Saya nggak setuju itu. Apalagi kalau masuknya ugal-ugalan ya, nggak tahu apa-apa, modal keyakinan. Saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena begitu gagal, selesai hidup kita dan tidak akan lagi bangkit dan berusaha kembali, sulit. Nah, makanya modalnya affordable loss. Apakah berani untuk tindak lanjuti? Berani atau tidak beraninya itu harus sesuai dengan perhitungan kita nih. Perhitungannya adalah berani. Kapan kita mengatakan berani? Kita mengatakan berani untuk membesarkan bisnis kita ketika tadi ya market validation kita itu sudah mengatakan bahwa ini ide bisnis saya ada marketnya. Saat ini kecil tapi saya bisa besarkan. Gitu ya. Misalnya saya kasih contoh nyata. Saya jualan mie ayam, saya coba di guru-guru gitu ya. Saya kasih ke guru-guru, ke murid-murid saya.
60% sudah repeat buying tanpa saya paksa-paksa. Sudah nanyain 60% sudah menjadi langganan saya. Minimal seminggu 1 kali beli mie ayam saya. Selama 3 bulan ini ada 60% yang membeli ulang. Minimal seminggu atau minimal seminggu sekali. Itu artinya mie ayam Bapak Ibu tervalidasi di pasar. Nah, kalau yang begini yakin nggak? Sangat yakin. Tinggal membesarkan. Gitu. Itu contohnya. Apalagi pertanyaan. Faktor penting apa yang harus perhatikan agar bisnis memperoleh kesuksesan? Kalau itu cuma satu Bapak Ibu. Bisnis Bapak Ibu itu apa? Membuat customernya senyum. Ya. To solve customers problem. Menyelesaikan masalahnya customer. Pastikan itu. Kita tidak akan bisa profitable, membuat profit kalau produk Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu tidak menyelesaikan masalahnya customer. Ya. Masalah itu idealnya masalah signifikan. Orientasinya ke situ aja, ke situ aja, ke situ aja. Bukan produk oriented, tapi human centric. Nah, saya ulang lagi. Nah, kita sudah dapat nih, tadi ya inovasi, kita sudah tahu nih pelanggan maunya apa. Lalu kita lakukan inovasi. Tapi saya ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, inovasi itu bukan hanya produk. Kalau saya bilang inovasi produk, yang ada di dalamnya bukan hanya produk aktual. Misalnya ini ya, saya sebut deh brandnya ya, brand apa nih? Fruity. Kalau inovasi produk Fruity itu bukan cuma produknya aja yang dipikir. Apanya deh? Oh, promosinya bisa kita inovasi, packagingnya bisa kita inovasi, after salesnya bisa kita inovasi, misalnya gitu. Kemudian macam-macamnya. Ini image-nya bisa kita inovasi. Bapak Ibu tahu produk Kerating Deng di Indonesia itu apa ya? Apa namanya? Red Bull ya. Kalau di luar negeri itu dia bagaimana membuat orang Red Bull itu menjadi apa? Terasosiasi dengan kegiatan yang menyenangkan, kemudian menantang, inovatif. Red Bull itu selalu melakukan kompetisi. Untuk apa? Untuk apa? Para peserta melakukan inovasi-inovasi konyol. Tapi Red Bull juga melakukan inovasinya sendiri atau melakukan bukan kegiatan, programnya sendiri yang mau menunjukkan bahwa manusia itu bisa menerobos limitnya. Red Bull itu Kerating Deng itu ya, mirip Kerating Deng itu. Produknya mah ya itu aja. Tapi inovasinya itu loh. Dia bikin balon udara sampai tertinggi, kemudian dia lompat dari balon udara, itu adalah terjun payung tertinggi di dunia. Apa yang ingin dia bilang? Bahwa Red Bull ini mendorong orang untuk melebihi limitnya, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif. Dia mendaratkan pesawat di puncak di puncak gedung di Dubai dengan radius pendaratan cuma 5 meter misalnya. Inovasinya apa di produk? Enggak, inovasinya adalah di image. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa ketika saya katakan inovasi produk, bukan cuma aktual produknya saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada garansi dipikirin, after sales, dan seterusnya. Bahkan kalau ada yang jago AI, boleh juga. Misalnya dibikinin software. Mau fashion yang seperti apa? Saya itu mau misalnya kalau cowok itu baju kotak-kotak. Oke, kotak-kotak. Warna merah, masukin merah. Merahnya merah hati. Kemudian ada campuran warna hitam, kancingnya ini. Kemudian kotak-kotak tipenya begini, misalnya dia harus stretch, dia macam-macam. Lalu AI membuatkan visual. Itu kalau ada yang bisa membuat software AI. Itu inovasi juga. Produknya mah ya sama-sama aja produk bajunya.
Tapi yang bedanya bagaimana cara membuat. Gitu. Good question untuk Bu Utiarsi sama Pak Mahmudah Novi. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Nah, lalu kita tentukan segmen kita yang sesungguhnya. Setelah kita gali semua, jadi kita tahu yang tadi segmennya sementara, oke, kalau gitu saya pilih segmen ini. Jadi lebih yakin. Lalu kita lakukan positioning. Positioning kemarin sudah belajar ya. Kita tahu segmennya siapa, titik-titiknya di sini. Permasalahan utama yang ingin jawab apa? Permasalahan utama kan tadi sudah kita kerucutkan. Ya, ini kita kerucutkan. Dari sini kita kerucutkan jadi 3 masalah utama. Nanti di buku action ada 3 masalah utama yang dijawab. Bagaimana Anda menjawabnya? Bagaimana pelanggan bisa membedakan dari produk sejenis? Ini harus clear. Lalu bikin pernyataan positioning. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau ini sudah mantep Bapak Ibu cetak ini besar-besar supaya kita punya acuan positioning. Jadi nanti kalau masuk ke TEFA kita langsung ini terus-terusan kita baca, oke, positioning saya itu ini, positioning saya itu ini. Terus-terusan lama-lama kita menjadi mantap bahwa oke, TEFA kita akan dikenal sebagai ini. Gitu ya. Misalnya fashion apa? Oh, kami itu TEFA-nya fashion sustainable clothing. Sustainable clothing jadi gimana? Kami kalau batik hanya pakai kain yang sustainable. Misalnya wool, misalnya katun yang bagaimana, tidak pakai katun yang tidak pakai bahan yang dari eh, oil ya. Kemudian misalnya kami hanya pakai pewarna alami. Kemudian kami apa? Lalu kami akan jual mahal, lalu kami akan branding bahwa ini sustainable fashion. Kami tidak akan masuk ke fast fashion, kami akan masuk ke slow fashion. Nah, itu jadi clear. Dengan terus-terusan seperti itu nanti lama-lama oke, dan ini slow fashion ini berkembang trennya. Lama-lama yang disebut slow fashion adalah produknya SMKM warung masuk. Itu menjadi positioning yang nempel di benaknya pelanggan. Nah, sering sekali kita gagal membentuk positioning. Jadi sudah 10 tahun beroperasi, kalau kita sebut merek kita orang masih belum tahu. Apa ya yang asosiasinya itu apa ya? Saya jadi ingat apa ya kalau ingat merek itu masih belum tahu. Gitu ya. Lalu ada pertanyaan, ini pertanyaan yang sifatnya uji ya. Apa pembeda produk Teva dengan produk sejenis? Apakah menjawab permasalahan pelanggan? Nah, ini harus dijawab dengan objektif. Apa benar produk saya menjawab permasalahan pelanggan? Ya. Apakah yang saya tawarkan berharga bagi pelanggan? Apa contoh berharga itu? Tadi sebelumnya saya sudah kasih contoh ini. Misalnya saya bikin mie ayamnya warna merah. Kira-kira itu berharga enggak tuh pelanggan? Warna merahnya dari apa? Oh, dari pewarna makanan yang food grade gitu ya. Boleh pakai warna merah, itu boleh membuat pelanggan datang untuk pertama kali cobain. Tapi pelanggan nggak ada yang beli mie ayam karena warnanya. Jadi untuk pertama kali mungkin sebagai trigger. Tapi pelanggan beli mie ayam tuh enaknya, kenyamanannya. Jadi kalau itu yang menjadi pembeda Bapak Ibu, itu akan sulit unggul. Kecuali Bapak Ibu punya sesuatu yang berbeda. Mie ayam saya ini mie ayam sehat. Tapi saya takut tidak bisa dibedakan. Ya. Oleh karenanya saya kasihlah warna merah. Warna merahnya menggunakan misalnya beet. Jadi yang diingat pelanggan itu bukan merah-merah itu hanya men-trigger, tapi pelanggan segera mengingat, oh mie ayam yang merah itu adalah mie ayam yang sehat. Jadi dia ada hubungan asosiasi antara warna merah dan sehat.
Nah, itu strategi positioning kita. Dan pertanyaan terakhir nih paling ultimate nih. Apakah unggul dibandingkan pesaing dan layak dibeli? Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan satu buku seperti saya katakan sebelumnya. Saya akan share. Sebentar bukunya. Namanya adalah Action Book, gitu ya. Action Book, namanya saja sudah Action Book. Jadi goalnya adalah action. Apakah bisa dilihat, Bapak Ibu? Kelihatan ya, namanya Teva Action Book. Ya, jadi buku ini mendorong Bapak Ibu untuk action. Apa yang harus action? Yang sama seperti saya jelaskan tadi. Ya, ini action book pendampingan 1. Nanti akan ada 6 pendampingan dan Bapak Ibu nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikumpulin itu secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang perlu untuk pendirian sebuah startup atau sebuah usaha rintisan. Gitu ya. Jadi nanti kalau dilakukan benar-benar seharusnya sudah berjalan nanti yang dikenal. Begitu ya. Nah, tetapi saya mau wanti-wanti ke Bapak Ibu. Ini bisa tidak berjalan Bapak Ibu. Jika apa? Jika tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Percaya sama saya. Kalau Bapak Ibu nanti yang penting ngumpul atau bahkan tidak ngumpul, Teva-nya tidak akan berjalan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya akan membantu ya. Anytime, kapanpun Bapak Ibu membutuhkan atau mau bertanya, silakan di WhatsApp grup itu, silakan bertanya. Gitu ya. Dan saya berharap Bapak Ibu jangan menganggap ini sebagai PR, tapi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Nah, kalau sudah punya bisnis di rumah, ini bisa dipakai juga sebenarnya. Nah, apa isi buku action book ini? Tadi ya, action 1 isi di sini, tentukan segmentasinya. Tadi sudah kita diskusikan. Action 2, problem definition atau market discovery. Lakukan interview atau ngobrol dengan minimal 10 orang. Tulis poin-poinnya apa. Kesulitan atau hambatannya apa saja. Kebutuhan dan harapan apa saja. Perilakunya seperti apa. Yang ketiga, bikin personanya. Ya, persona tadi sudah kita diskusikan. Persona pelanggan. Yang keempat, setelah kita mengetahui kesulitan pelanggan, kita tahu siapa segmen kita tahu persona pelanggan, kita akan membuat value proposition. Value proposition itu katakanlah produk yang akan kita tawarkan. Berdasarkan itu, kita harus mencari apa nih fitur utama yang akan kita unggulkan dalam inovasi produk kita. Supaya value proposition kita oke. Jadi lakukan tadi ya, dari sekian faktor, tentukan minimal 6 faktor yang paling utama. Lakukan pemetaan. Tadi kan ada tingkat kepentingan sama tingkat kepuasan produk sejenis. Ingat ya, produk sejenis bukan produk kita. Kita akan berfokus pada kuadran 1 dan kuadran 2 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang kelima adalah inovasi. 1, tentukan 3 fitur utama yang menjadi prioritas inovasi. Tahu dari mana, Pak? Tahunya dari sini. Ya, fitur utama. Dari 6 misalnya, dari 10 faktor atau 20 faktor, kita akan cari yang di kuadran 1. Kalau kuadran 1 cuma 1, ambil kuadran 2. Kalau kuadran 1 dan 2 nggak ada, berarti kita gali lagi, cari lagi faktor lain. Pokoknya kita tidak menggunakan kuadran 3 dan 4. Ya, lakukan inovasi.
Nah, setelah lakukan inovasi, masih di checklist lagi Bapak Ibu. Checklist keunggulan fitur. Apakah inovasi yang kita berikan itu value-nya signifikan nih? Ya, checklist ini, checklist. Apakah dia menjawab kebutuhan pelanggan? Checklist. Apakah dia bisa berbeda dari produk sejenis? Checklist. Apakah dia sulit ditiru? Checklist. Kalau checklistnya kurang dari 3, kita harus cari fitur lain. Artinya kita nggak sekuat itu. Jadi kita mau harus dominan. Lalu bikin positioning statement. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Lalu bikin prototype. Yang terbaik adalah prototipenya langsung jadi barangnya. Tapi kalau mau nggak bisa jadi, boleh juga masukkan prototipe dalam bentuk skema, dalam bentuk gambar, atau bentuk apapun. Yang penting divisualisasikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sekarang? Silakan. Nanti materi ini akan saya berikan ke Bapak Ibu, rekaman videonya pun akan saya berikan link YouTube, bukunya akan saya berikan, lalu akan saya buatkan link untuk pengumpulan buku ini di Google Classroom. Begitu ya Bapak Ibu ya. Buku ini seharusnya sangat bermanfaat juga bagi Bapak Ibu yang sedang membuka bisnis. Jadi silakan kalau mau digunakan untuk bisnis Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan terstruktur ya pelan-pelan. Gitu Bapak Ibu. Nanti saya akan share di grup. Buku ini juga akan saya share. Ada pertanyaan? Saya cek dulu di WhatsApp grup. Satu, Pak. Ada ya? Untuk jasa bentuk prototipe, kalau jasa skema aja. Pada prinsipnya Bapak Ibu boleh menggunakan segala cara untuk menggambarkan secara visual. Misalnya skema. Ada skema order, ya, kemudian pengerjaan turun panah bahwa checklist isian harus lakukan A B C D E, kemudian konfirmasi, kemudian kemudian misalnya 1 bulan kemudian konfirmasi ulang apakah apakah AC-nya bermasalah kembali, gitu. Kemudian 6 bulan kemudian ditawarkan kembali, Anda 6 bulan lalu servis AC, sekarang sudah saatnya kembali servis AC. Nah, itu skema, dibuat skema. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan skema kita tahu bahwa unggulnya kita di mana. Nah, Bapak Ibu, kira-kira idealnya siapa yang menjadi PIC tiap TEVA atau tiap prodi? Apakah diserahkan ke Kaprodi? Ini karena Pak yang banyak nggak hadir, Bu AC mungkin yang bisa bantu menjawab. Silakan Bu AC. Terima kasih Pak Gultom. Suara saya masuk nggih? Kedengeran bagus. Silakan Bu Asi, kira-kira apakah Kaprodi yang akan menjadi PIC? Bukan berarti Kaprodi yang mengerjakan semua ya, tapi ada satu yang mengkoordinir di masing-masing TEVA. Kenapa saya minta begini? Karena pengalaman dari program-program sebelumnya, semuanya ingin melakukan, tetapi tidak ada yang memulai. Hingga akhirnya ujungnya tunggu-tungguan gitu. Lama-lama nggak dikerjain. Gitu, Bu. Silakan. Untuk yang di SMK Negeri 1 Warungasem, sementara untuk PIC-nya itu masing-masing kepala kompetensi keahlian di jurusan masing-masing. Jadi itu ya kita sepakati ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan mengeluarkan, saya nggak enak menyebutnya deadline sebenarnya. Tapi ya kita punya deadline lah ya supaya kita memastikan kita terus maju gitu. Kira-kira 2 minggu lagi gitu deadline-nya.
Begitu, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau Ada belum, pertanyaan? kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan nanti menyusul setelah ini, enggak apa-apa. Kita silakan ditanyakan di WhatsApp group, nanti kita diskusikan. Pada dasarnya WhatsApp group itu untuk kita diskusi, Bapak Ibu. Silahkan ada pertanyaan apapun di WhatsApp group. Anytime. Oh, tanyakan. Mohon izin Pak Gultom, ada yang ingin menanyakan. Monggo, suaranya. Terima kasih Pak Gultom. Untuk TEVA itu kan otomatis melibatkan siswa ya Pak ya. Ya. Nah, sementara 2 minggu yang akan datang kan siswa ini baru masuk. Jadi untuk aktivitas TEVA-nya mungkin belum bisa terlihat banyak. Ya. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa Bu. Kita kan akan berkonsentrasi ke produknya yang mau kita lakukan apa dulu. Gitu ya. Jadi belum langsung nanti produknya harus dijual atau jasanya sudah harus jalan, enggak. Tapi kita sedang menyusun. Kita mau memberikan penawaran apa nih? Kita mau membuat produk apa nih? Gitu. Value proposition kita apa? Masih mengerucutkan ide, Bu. Jadi interviewnya boleh dilakukan guru-guru saja. Nanti ketika sudah didefinisikan dengan baik, kita jelas mau melakukan apa, nah baru nanti murid-murid tinggal mengaplikasikan. Kita libatkan murid-murid dalam pembangunan bisnisnya. Begitu, Bu. Jadi tidak apa-apa kalau murid-murid untuk tahap awal tidak terlibat secara aktif, tidak apa-apa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sementara cukup. Oke, ya. Kalau tidak ada lagi, saya rasa itu aja untuk hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi, jadwalnya akan kita rilis. Kita diskusikan kapan hari yang tepat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, maju. Ya, sekarang saya mau screenshot. Silahkan. Kalau yang mau open cam, silahkan. Wah, rame nih di kelas ternyata. Yang di kelas rame itu. Ada Bu Agustin juga. Siang Bu Agustin. Siang Pak Jonathan. Saya mendengar Pak dari tadi. Siap. Siapa tahu nanti ada buka usaha ya Pak. Jadi murid Pak Joni. Oke. Bu Agustin, bagaimana Bu. kabarnya? Baik Bu Asih. Saya fotonya Bapak, 1, Ibu. 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses selalu. Ya. Nanti step by step Terima kita mulai ya. kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Sehat-sehat siang. semuanya. Ya, sehat semua Sama-sama. Bapak Ibu. Izin saya end meeting ya untuk semua ya. Ya, terima kasih Pak Oke, Joni. Madu. Terima kasih. Terima kasih Selamat Mas siang. Praska, Bagustin, Bapak Ibu Terima semua. kasih semuanya. Selamat siang.